Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya. Sebelumnya bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua. Oke. Sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita sebagai umat Islam, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Oke. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah masuk semua. Anak-anak, kalian masih ingatkah materi pada pertemuan sebelumnya? Ada yang ingin menyampaikan? Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Khulafaur Rasyidin, atau lebih tepatnya pada Khalifah Utsman bin Affan. Oke, dari kalian apakah ada yang mengetahui berapa jumlah Khulafaur Rasyidin? Ya, betul sekali, ada 4. Khalifah Utsman bin Affan itu kan khalifah yang ketiga. Terus adakah yang mengetahui khalifah yang keempat? Benar sekali, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit terkait nilai-nilai yang bisa kita ambil atau kita teladani dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan untuk kemudian kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, mendiskusikan sedikit tentang materi kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Oke, di antara kepribadian atau sikap yang bisa kita teladani dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama adalah cinta akan ilmu. Khalifah Ali bin Abi Thalib tercatat sebagai ulama para sahabat senior. Ia dikenal akan kesungguhannya dalam mengejar cita-cita dan kehati-hatiannya dalam menerima ilmu. Dengan demikian Rasulullah menjuluki bahwasanya Ali adalah gerbang ilmu, sedangkan Rasulullah sendiri adalah kota dari ilmu itu sendiri. Terus kepribadian yang kedua yaitu adalah kezuhudan beliau. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sendiri adalah manusia yang tumbuh dan berkembang dalam didikan cahaya kitabullah, yaitu Al-Quran. Terus sikap yang ketiga yaitu adalah sikap tawadhu. Dikisahkan bahwa sikap ketawadhuan Khalifah Ali itu ditunjukkan ketika suatu ketika ia rela membawa sendiri barang-barang yang dibelinya, padahal ketika saat itu ia adalah Amirul Mukminin atau telah menjabat sebagai khalifah pada masa itu. Terus sikap yang keempat yaitu adalah sikap dermawan. Dikisahkan ketika ada salah seorang sahabat itu datang menemui beliau, dan seseorang itu
ia berkata bahwa, wahai Amirul Mukminin, saya telah memiliki kebutuhan terhadap darimu. Saya telah mengadukan kebutuhan saya tersebut kepada Allah sebelum saya mengadukan kepada beliau. Kemudian mendengar hal itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, tuliskanlah apa yang telah menjadi kebutuhanmu di atas tanah. Saya tidak ingin melihat tanda-tanda kehinaan sebagai peminta-minta ada dalam wajahmu. Dan kemudian sahabat Ali, Khalifah Ali ini memenuhi kebutuhan yang telah diminta olehnya dari seseorang tersebut. Kemudian sikap yang kelima yaitu adalah rajin beribadah. Amirul Mukminin Ali ini benar-benar mempraktikkan arti ibadah secara utuh dalam hidupnya. Ia dikenal oleh sahabat-sahabatnya akan keistiqomahannya dalam mengerjakan salat malam hingga dikawal dengan sebagai ahli salat tahajud. Oke, dari apa yang telah Bapak jelaskan tadi, nilai-nilai keteladanan dari Khalifah Ali yaitu yang pertama, cinta akan ilmu, yaitu dengan contoh menerapkan di sekolah, yaitu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh di madrasah. Terus yang kedua, zuhud, yaitu kita dituntut agar tidak terlalu cinta terhadap dunia atau tidak terlalu hubud dunia, karena pada dasarnya apa yang ada di dunia itu bersifat sementara. Terus nilai yang ketiga adalah tawadhu, yaitu sehebat apapun, sepintar apapun seseorang termasuk peserta didik diharuskan mempunyai sikap tawadhu, entah itu tawadhu terhadap guru, terhadap orang tua, atau tawadhu terhadap teman sebayanya. Yaitu sikap yang keempat adalah dermawan. Harta yang dimiliki oleh seseorang adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan. Amanah tersebut nantinya akan ditanyakan di akhirat kelak. Oleh karena itu, harta yang dimiliki seseorang haruslah dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai harta yang dimiliki itu digunakan untuk keperluan yang tidak ada manfaatnya atau melanggar ajaran Islam. Karenanya harta yang dimiliki itu sebaiknya diinfakkan di jalan Allah. Seperti contoh bahwasanya kita turut membantu orang-orang yang terkena bencana alam, misal terkena bencana banjir bandang, terus gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Terus nilai yang terakhir yaitu rajin ibadah. Beribadah itu adalah tugas dari makhluk Allah, hamba Allah yaitu manusia. Kewajiban beribadah terhadap penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan ibadah itu merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Di antaranya ibadah yang dilaksanakan oleh pelajar itu adalah melaksanakan sholat tepat waktu, terus rajin belajar, bisa juga dikatakan dengan rajin ibadah. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini.
apa yang kita peroleh, apa yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini, Bapak harap dipelajari kembali di rumah. Akhiron, sekian dari Bapak, ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhiron, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.